Lembur terakhir di kantor lama, kisah nyata dari gedung yang tak pernah tidur. Halo semuanya, balik lagi di channel tempat di mana kita ngebahas kisah-kisah mistis yang katanya terjadi di sekitar kita. Kadang di rumah, di sekolah. Tapi kali ini, kita masuk ke tempat yang paling sering bikin orang merinding meski banyak lampu kantor. Pernah nggak sih, kamu lembur sendirian, terus tiba-tiba dengar suara printer nyala padahal nggak ada yang nyentuh? Atau kamu ngerasa kursi di belakangmu berderit, tapi pas nengok, nggak ada siapa-siapa? Nah, kisah ini diangkat dari pengalaman nyata seorang karyawan bernama Riko, yang kerja di kantor percetakan tua di Jakarta Barat. Dan malam itu, dia ngelembur sendirian, karena deadline. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan kisah horor selanjutnya. Siapkan kopi, pasang headset, dan semoga kamu nggak lembur sendirian malam ini. Riko, 27 tahun, seorang desainer grafis di perusahaan percetakan yang sudah berdiri sejak zaman 90-an. Kantornya sederhana, tapi bangunannya tua, temboknya masih berwarna kuning gading. Dan langit-langitnya tinggi dengan lampu neon yang suka kedip-kedip. Malam itu, Riko nggak ada pilihan selain lembur. Desain brosur klien harus dikirim besok pagi. Riko bicara sendiri. Oke, satu halaman lagi, terus aku bisa pulang, mungkin. Suara tik-tik jam di dinding makin terdengar keras. Tapi dari ujung ruangan, printer tua tiba-tiba hidup sendiri. Riko, siapa yang ngeprint? Jangan-jangan, bos udah datang. Melihat ke printer, kertas keluar pelan, tapi kosong, cuma bercak tinta hitam. Riko mencoba menertawakan dirinya sendiri. Paling error. Tapi kalau printer bisa ngeprint sendiri, berarti dia rajin, nggak kayak aku. Tapi suasana makin aneh. Dari lantai atas, terdengar langkah kaki pelan, padahal, sejak sore tadi semua karyawan udah pulang. Gedung percetakan itu punya 3 lantai. Lantai 2 untuk ruang desain, lantai 3 gudang kertas. Dan disitulah suara langkah kaki itu berasal. Riko mencoba cuek, tapi tiba-tiba, listrik kedip, komputer restart sendiri. Monitor menampilkan pesan error bertuliskan, file tidak dapat disimpan, lokasi sudah digunakan. Riko, digunakan siapa? Setan Adobe, nervous laugh. Rasa penasarannya kalah sama rasa takut, tapi akhirnya dia naik juga ke lantai 3. Tangga sempit, lampu redup. Bau kertas lembab bercampur debu. Di ujung lorong, dia melihat siluet seseorang sedang berdiri menghadap tembok. Riko langsung berhenti. Riko, permisi, Pak Agus. Satpam kantor. Tidak ada jawaban. Kalau bukan Pak Agus, saya bercanda aja deh, hehe. Siluet itu pelan-pelan berbalik. Tapi wajahnya gelap, seperti tertutup bayangan. Riko panik, berlari turun, menabrak meja, menjatuhkan tumpukan brosur. Saat menengok lagi ke atas, siluetnya sudah hilang. Yang tersisa hanya suara tawa pelan dari lantai 3. Keesokan harinya, Riko cerita ke satpam beneran, Pak Agus. Pak Agus malah kaget. Mas, saya pulang jam 6 sore. Nggak ada siapa-siapa lagi di gedung itu setelah itu. Dari obrolan panjang itu, Riko baru tahu. Dulu, sebelum jadi kantor percetakan, bangunan itu adalah pabrik kertas tahun 70-an. Dan konon, pernah kebakaran besar yang menewaskan salah satu pekerja yang terjebak di lantai 3. Namanya Pak Darman, tukang cetak yang terkenal perfeksionis. Kata orang, arwahnya nggak tenang karena kerjaannya nggak pernah selesai, kata Pak Agus. Jadi, dia masih sering ngeprint tengah malam. Riko cuma bisa nyengir kaku. Wah, semangat kerja abadi ya, Pak. Nggak dapat lemburan tapi. Beberapa malam kemudian, Riko lagi-lagi harus lembur.
Kali ini, dia ditemani temannya, Dani, yang baru magang. Dani, Mas, katanya di kantor ini ada hantunya. Ya, Riko, gosip doang. Tapi kalau printer nyala sendiri, jangan kaget. Dani, kenapa? Riko, biasanya dia lagi revisi file kita. Sekitar jam 1 pagi, mereka dengar suara mesin cetak besar di gudang mulai berdengung. Padahal semua mesin udah dimatikan. Dani, Mas, siapa yang nyalain? Riko, kayaknya Pak Darman lagi lembur. Mereka berdua memberanikan diri ke gudang. Saat pintu dibuka, udara langsung dingin. Di atas mesin, terlihat bayangan seseorang memakai seragam kerja lusuh, sedang menatap kertas hasil cetakan. Kertas itu berisi gambar wajah Riko dan Dani, tapi dengan mata kosong hitam. Tiba-tiba mesin berhenti, dan semua lampu mati. Besoknya, Riko mutusin buat resign. Udah, aku capek lembur bareng karyawan dunia lain. Tapi sebelum pergi, dia melihat printer di mejanya kembali nyala sendiri, dan satu lembar kertas keluar. Kerjamu bagus, lanjutkan. Dan kertas itu, hilang begitu Riko menutup mapnya. Sekarang, gedung percetakan itu udah pindah lokasi. Tapi penjaga bangunan lama kadang masih dengar suara printer. Dan bau tinta yang muncul tiap tengah malam. Kadang, semangat kerja bisa bertahan bahkan setelah kita tiada. Mungkin, itu pesan dari mereka yang dulu hidupnya cuma untuk bekerja. Jadi kalau kamu lagi lembur, terus tiba-tiba dengar suara mesin atau langkah kaki, jangan panik. Bisa jadi, kamu cuma nggak benar-benar sendirian. Tapi ya, kalau printer mulai nyalain wifi sendiri, mending cabut aja. Sekian cerita kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.